Selamat siang, saya Yuni Basongan dengan NIM 217611141. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rancang bangun sistem informasi reservasi sewa kamar hotel berbasis web atau studi kasus hotel Grand Mandarin Pekalongan. Yang pertama yaitu masalah penelitian, yang kedua identifikasi masalah, dan yang ketiga latar belakang dari identifikasi masalah. Rumusan masalah: bagaimana mengembangkan sistem reservasi online yang mudah untuk digunakan dalam pengelola data pemesanan yang ada. Batasan masalah: reservasi tidak langsung hanya dapat dilakukan setelah pengguna atau pengunjung web mendaftarkan diri sebagai pelanggan. Tujuan penelitian: yang pertama, membantu memudahkan proses pemesanan kamar yang terkomputerasi. Yang kedua, mempermudah pelanggan dalam pemesanan kamar hotel tanpa harus mengunjungi hotel secara langsung. Manfaat penelitian yaitu yang pertama, mempermudah pihak pengelola hotel dalam mengelola data pemesanan kamar oleh pelanggan. Yang kedua, mempermudah pelanggan dalam pemesanan kamar hotel tanpa harus mengunjungi hotel secara langsung. Waktu dan tempat penelitian. Untuk melakukan analisis perancangan untuk mendapatkan data berdasarkan latar belakang masalah, penulis melakukan penelitian sebagai salah satu hotel berbintang dari Januari 2014 sampai Maret 2014. Alat dan bahan: yang pertama itu perangkat keras. Alat yang digunakan yaitu memori 2039 MB, LCD 14 inch, keyboard standar, mouse standar, hard disk 160 GB. Yang kedua, perangkat lunak. Alat yang digunakan yaitu Microsoft Windows XP, PHP, dan MySQL. Yang ketiga itu perangkat konseptual. Yang pertama, use case diagram, activity diagram, sequence diagram, diagram kelas. Bahan: adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari Hotel Grand Mandarin di Pekalongan. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis data kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data tidak dalam bentuk angka. Yang kedua, data kuantitatif. Jenis data kuantitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk angka. Sumber data: yang pertama, data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber data tersebut yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Yang kedua, data sekunder, data yang diperoleh dari data penulis dalam bentuk yang sudah jadi yang bersifat informasi dan kutipan baik dari internet maupun literatur. Metode pengumpulan data yaitu yang pertama, wawancara, metode yang dilakukan dengan cara mengadakan wawancara langsung dengan pihak yang bersangkutan. Yang kedua, metode yang digunakan untuk memperoleh data dengan cara mengadakan pengamatan terhadap objek, penelitian dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu gagasan yang diselidiki. Yang ketiga, studi pustaka. Studi pustaka adalah pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi dalam penelitian. Metodologi pengembangan sistem. Metodologi pengembangan sistem prototyping adalah proses menghasilkan sebuah prototype. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pengembangan sistem menggunakan prototype adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi kebutuhan pemakai. Pada tahap awal ini, pengembang dan pemakai sistem bertemu.
Yang kedua, membangun prototipe. Pengembangan mulai membuat prototipe sesuai dengan kebutuhan sistem yang diminta oleh pemakai sistem. Yang ketiga, menguji prototipe. Pemakai sistem menguji dan menggunakan prototipe, kemudian memberikan masukan apabila pemakai sistem masih menemukan beberapa hal yang kurang sesuai dengan kebutuhan sistem. Yang keempat, memperbaiki prototipe. Pengembang melakukan modifikasi terhadap sistem yang telah dibuat sebelumnya berdasarkan keinginan dan masukan dari pemakai sistem. Yang kelima, mengembangkan versi produksi. Pengembang melakukan modifikasi terhadap sistem yang telah dibuat sebelumnya berdasarkan keinginan dan masukan dari pemakai sistem. Jadwal penelitian berikut adalah jadwal penelitian. Sekian dan terima kasih.